Jadi ini adalah pemberhentian terakhir ya, menurut saya pemberhentian terakhir dari peserta KKN sebelum melanjutkan perjalanan ya ke lokasi KKN ya, ke lokasi observasi untuk melihat kondisi lokasi yang akan digunakan untuk KKN teman-teman. Cuman saya juga bakal merahasiakan untuk lokasinya teman-teman. Jadi saya tidak bakal memberitahukan untuk lokasi aslinya, kalaupun itu sudah ketemu teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Maselang Story teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya ini perjalanan dari Jember ya, dari Jember ke Banyuwangi. Seperti biasa kita melewati Gumitir teman-teman. Jadi ini juga salah satu video teman-teman, tentang lokasi teman-teman ya, lokasi terjadinya KKN. Jadi ini adalah perjalanan dari peserta-peserta KKN ya, yang memakai mobil. Nah, jadi mereka perjalanan dari kota S ya, itu sekitar 4-5 jaman teman-teman, 4-6 jaman ya, menuju ke kota B ini. Nah, jadi mereka itu berhenti di salah satu rest area di tengah hutan setelah kota J ya, setelah kota Jember teman-teman. Jadi mereka berhenti di rest area yang sangat sepi, itu pun di malam hari teman-teman. Pantas saja kalau malam hari itu otomatis bakal sepi banget teman-teman untuk rest areanya, dan itu juga di tengah hutan teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman juga tahu rest area ini seperti apa, atau namanya juga tahu. Nah, ini saya bakal menuju ke sana teman-teman. Ya teman-teman yang belum tahu, untuk rest areanya ini yang untuk pemberhentian para peserta KKN ya. Jadi teman-teman biar tahu, biar mulai awal untuk teman-teman menyimpulkan dari perjalanan awal mereka teman-teman ya, atau peserta KKN ya. Jadi ini adalah pemberhentian terakhir ya, menurut saya pemberhentian terakhir dari peserta KKN sebelum melanjutkan perjalanan ya ke lokasi KKN ya, ke lokasi observasi untuk melihat kondisi lokasi yang akan digunakan untuk KKN teman-teman ya. Oke, saya tak biarkan nyalip dulu, soalnya tetap genteng kira. Oke, tak salip. Bismillah. Yuk. Aman tahu Wisan. Oke, pas ya. Oke teman-teman, jadi perjalanannya seperti ini ya, biar menyimpulkan bisa tergambarkan perjalanan mereka saat melintasi jalur Gumitir ini ya. Tapi ini saya perjalanan di agak ada cahaya teman-teman, tapi ini kita menjelang sore hari ya, menjelang maghrib menuju ke arah Gumitir ini ya. Jadi kalau para peserta malam hari, nah saya ini pas terang-terangnya teman-teman ya. Saya teman-teman tahu sendiri kalau di atas Gumitir sendiri kalau malam hari itu sangat gelap teman-teman ya, sangat sepi sekali. Jadi kalau teman-teman sendirian lewat sini otomatis bakal merinding teman-teman. Soalnya saya pernah lewat sini itu pas habis isya saja ya, itu sudah sepi banget teman-teman. Jadi nggak ada yang lewat. Jadi kemarin itu cuma saya saja, dan itu pun tidak saya rekam teman. Oh mungkin ada teman, tinggal cek saja ya video saya itu pas malam hari lewat situ di alas Gumitir. Nah, jadi biar teman-teman bisa membayangkan bagaimana mistisnya ya, bukan mistis sih ya, kayak sendirian gitu teman di tengah hutan, gak ada siapa-siapa, gak ada temennya, teman-teman lewat di situ sendirian. Nah, seperti itu teman. Jadi teman-teman monggo disimpulkan saja untuk perjalanannya ya, biar teman juga tergambarkan untuk situasi perjalanan mereka menuju ke lokasi KKN ya. Tapi untuk lokasi KKN sendiri teman-teman ini masih simpang siur ya untuk lokasi realnya. Jadi untuk dari channel saya ini itu semuanya tentang penelusurannya teman-teman. Jadi biar ada titik terangnya lokasinya di mana. Cuman saya juga bakal merahasiakan untuk lokasinya teman-teman. Jadi saya tidak bakal memberitahukan untuk lokasi aslinya, kalaupun itu sudah ketemu teman-teman ya. Jadi biarkanlah saya dan tim saya saja yang tahu untuk lokasinya. Jadi biar ini menjadi pelajaran buat teman-teman juga, apalagi yang teman-teman
yang sedang melakukan KKN. Jadi jika berkunjung atau bertamu di rumah orang atau di daerah orang itu harus selalu attitude-nya teman-teman ya, harus menjaga sikap ya. Attitude-nya harus selalu dijaga biar tuan rumah itu terasa nyaman teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Seperti teman-teman yang punya rumah gitu, terus ada kedatangan tamu dari luar yang tidak pernah datang, tiba-tiba datang. Nah, dan di situ melakukan hal-hal yang tidak bagus lah di rumah teman-teman, itu pasti teman juga merasa kayak gimana, kayak marah gitu teman. Pasti seperti itu teman ya. Pasti sama dengan apa yang dari tuan rumah rasakan jika ada peserta-peserta KKN atau orang-orang tertentu yang masuk di desanya tapi attitude-nya tidak terjaga teman-teman ya. Jadi kita selalu harus memberikan yang terbaik ya, sikap yang terbaik bagi tuan rumah teman-teman ya. Nah ini jadi ini ramai banget teman-teman ya. Saya tak salip sih, soalnya gak penak lek nemburin truk-truk kayak gini iki. Ini juga mulai sore teman-teman, jadi untuk anune rodok ya, rodok rawan, soalnya rame juga untuk jalure. Wes gak iso. Truk tebune mosok wis mulai jalan mana ya? Apa sing pas durung ana iku nganu ya, apa? Pas apa jenenge? Pas durung panen atau masih kecil-kecil ya tubune ya. Nah, jadi di sini juga banyak warung-warung teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang pasar gaib ya, atau pasar setan di daerah Alas Gumeter teman-teman. Nah, jadi di Alas Gumeter juga banyak warung-warung yang dikosongkan teman-teman ya, warung-warung atau bangunan-bangunan kosong di pinggir jalan. Nah, itu biasanya ya itu teman ya, kalau ditempati pasti bakal ditempati sama makhluk-makhluk gaib teman-teman ya, atau jin-jin. Apalagi jika di alas tersebut di tengah-tengah hutan yang tidak ada orang, apalagi pas malam hari ada patung ya, terdapat patung. Nah itu teman-teman ya, itu pasti bakal dimasukin sesuatu teman-teman ya. Karena saya percaya kalau jin itu ada teman-teman ya, jin setan itu emang benar-benar ada. Itu memang benar-benar ada di dunia sana teman-teman ya. Jadi kita harus selalu permisi ya, tetapi kita tidak perlu takut dengan adanya mereka, karena kita adalah makhluk yang paling sempurna teman-teman. Jadi jika teman-teman melakukan perjalanan, jangan takut teman-teman ya, jangan takut jangan lupa berdoa, selalu ingat kepada Tuhan yang menciptakan teman-teman ya. Itu ya, karena Tuhanlah yang memberikan pertolongan kepada kita. Jadi kita harus selalu ingat, selalu berdoa supaya kita selalu diberikan perlindungan teman-teman. Oke, asal lihat. Nah ini teman-teman, jadi banyak sekali ya bangunan-bangunan kosong di jalur Alas Gumeter sendiri. Jadi kenapa di Alas Gumeter dinamakan juga jalur paling angker teman-teman ya? Atau biasanya orang-orang itu kalau di Alas Gumeter takut kalau malam hari. Nah itu teman-teman. Terus banyak cerita tentang Alas Gumeter sendiri ya, tentang pintu-pintu gaib gitu teman-teman ya, pintu-pintu gaib. Terus kayak pasar-pasar setan gitu teman-teman. Nah, karena di sini juga banyak bangunan-bangunan kosong itu teman-teman ya. Apalagi di atas sana nanti ya, di daerah jalur Gumeternya. Nah, itu banyak sekali teman-teman bangunan-bangunan kosong atau warung-warung kosong yang sudah ditinggalkan teman-teman ya, yang sudah tidak ditempati.
Nah, itu banyak sekali di area alas Gumitir sana ya, di atas sana. Nah, ini kita sudah di depannya teman-teman. Jadi kita bakal meningkung ke kiri ya. Kita bakal masuk ke alas ya, Gumitir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman juga biar tergambarkan perjalanan para peserta KKN itu dimulai dari mana dan mereka berhenti di mana saja, dan yang rest area yang mereka maksud itu rest area mana teman. Dan letaknya itu di tengah hutan ya. Nah, jadi rest area yang di tengah hutan yang di daerah jalur Jember Banyuwangi itu cuma ini teman-teman ya, rest areanya itu di Gumitir ya, di rest area Gumitir. Jadi kalau malam hari otomatis sepi banget teman-teman. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, itu mereka berhenti dulu di rest area Gumitir pas hujan lebat teman-teman ya. Pas hujan, nah, mereka berhenti di rest area Gumitir. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kemungkinan mereka melanjutkan perjalanan itu tidak terlalu jauh teman-teman dari alas Gumitir sendiri. Ya kemungkinan untuk lokasi-lokasi KKN bisa di sekitaran ini ya. Tapi saya juga nggak tahu juga teman. Saya cuma menyimpulkan saja setelah saya membaca tweet-tweetnya, membaca alur-alur ceritanya. Nah itu teman. Tapi saya juga tidak bisa menyimpulkan kalau ini lokasi aslinya ya. Oke, ini kita meningkung ya. Ini ada tikungan tajam. Karena di sini juga teman-teman ini banyak sekali pohon-pohon besar ya, apalagi pohon-pohon beringin itu banyak sekali teman-teman di sini. Jadi teman-teman ya harus hati-hati ya, selalu berdoa jika melewati jalur-jalur hutan seperti ini, apalagi hutan yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia terutama di Jawa Timur. Nah ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus selalu ingatlah ya, selalu berdoa, selalu menjaga konsentrasinya. Kalau teman-teman ngantuk, diusahakan kalau bisa itu berhenti dulu di pinggiran sini teman-teman untuk istirahat. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini sore hari teman-teman. Ini menjelang maghrib. Jadi lumayan ya agak gimana gitu ya suasananya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Karena saya sengaja melewati jalur Gumitir ini sore hari seperti ini teman-teman. Karena tadi dari Bondowoso biar tidak terlalu malam banget ya. Tadi jam berapa ya? Jam 4-an ya, jam setengah 4 itu berangkat dari Bondowoso menuju ke sini teman. Menuju ke arah Banyuwangi. Nah, seperti ini. Jadi dulu di alas Gumitir sendiri teman-teman, di jalur Gumitir terutama di jalur Banyuwangi ke Bondowoso itu dulunya setelah saya baca-baca atau saya diberitahu sama pengguna sosmed ya, itu kalau di alas Gumitir itu dulunya ada patung ular teman-teman ya. Sebelumnya patung gandrung yang ada di Banyuwangi sana ya, yang setelahnya rest area ini kan ada patung Gumitir patung gandrung teman. Nah itu dulunya di setelahnya itu dulunya ada patung ular teman-teman, tapi sekarang sudah tidak ada. Tidak tahu gimana dihancurkan atau emang dipindahkan. Nah saya juga tidak tahu karena saya tidak pernah melihat patung ular tersebut setiap saya melintasi jalur ini teman ya, jalur Gumitir. Jadi saya diberitahu sama teman-teman yang sering lewat sini dulunya ya, pada zaman-zaman tahun 90-an ya. Nah itu dulunya ada yang namanya patung ular teman ya. Dan juga untuk patung gandrungnya sendiri ini dulunya katanya di tengah jalan teman, di tengah jalan, belum ditaruh pinggir ya. Nah itu, tapi nggak tahu lagi itu benar apa tidak teman. Untuk cerita teman-teman yang memberitahukan saya, jadi teman-teman yang lebih tahu tentang jalur Gumitir pada zaman dahulu, terutama untuk patung ular ya, sama letak patung gandrung itu, silakan teman-teman bisa memberikan komentar saja di bawah sini, biar kita juga sama-sama tahu sejarah tentang jalur Gumitir ini sendiri teman-teman ya. Nah ini banyak sekali teman-teman, ini ramai banget untuk lalu lintasnya di jalur Gumitir.
Nah, jadi teman juga harus hati-hati jika melintasi jalur ini ya, apalagi pas mau nyalip-nyalip truk-truk gede-gede atau truk-truk gandeng ya. Nah, itu pasti sangat pokoknya gemigil lah. Harus nunggu temen yang mau nyalip, nah baru ikut nyalip lagi. Nah, gitu seperti itu teman. Ini kita memasuki kawasan Madu Gudang ya. Ini kawasan Madu Gudang. Bismillah. Nah, ini teman, ini lumayan padat ya. Apa macet ya dek kono ya? Apa gara-gara truk tebu? Nah, ini teman, jadi banyak sekali tempat-tempat ya yang sudah tidak dipakai teman di sekitaran jalur Alas Gumitir ini. Kemungkinan teman-teman yang pernah mengalami kejadian mistis di sini di Alas Gumitir, nah mungkin lebih tahu untuk pasar-pasar setan. Nah, ini teman, jadi banyak seperti ini teman ya, rumah-rumah kosong atau bangunan kosong ya di jalur-jalur Gumitir. Jadi kalau malam hari ya sensasinya pasti beda banget teman-teman ya, sama siang hari seperti ini, apalagi sore hari. Sore hari pun sudah kayak gini teman ya, untuk suasananya itu sudah beda dari suasana siang hari. Teman-teman bayangkan saja kalau lewat Gumitir itu malam hari. Mungkin ada yang sering lewat sini pas malam hari teman. Nah, bisa teman-teman kasih masukan ya. Oke, tak salib dulu. Di jalur Gumitir juga banyak awe-awe teman-teman ya. Teman-teman mungkin tahu tentang awe-awe Gumitir. Nah, orang yang meminta-minta teman-teman ya, atau mereka juga sangat memberikan informasi kepada kita pengguna jalan kalau di tikungan itu bakal ada kendaraan lain yang mau melintas teman-teman ya, apalagi truk-truk gede ya. Nah, itu. Nah, ini sudah mulai banyak tebu-tebuan ya. Jadi banyak truk-truk tebu lagi. Nah, ini teman-teman, jadi ini adalah lokasi yang tidak ditempati ya. Ini ada bangunan yang tidak ditempati di warung-warung ini ya. Jadi ada warung-warung kosong yang tidak ditempati. Nah, ini teman-teman, ini sudah mulai gelap dan penerangan jalan itu kadang hidup kadang mati teman-teman. Kalau dulu kemarin itu ya, pas saya buat video di sini, itu ada videonya teman, dicek saja. Itu pas lampunya mati teman ya, jadi tidak ada penerangan jalan. Dan juga saya memakai kamera yang satunya, itu pas malam hari, jadi nggak terlalu kelihatan teman. Dan agak ngeblit juga, agak keter-keter ngono loh ya. Nah, itu teman. Jadi videonya nggak terlalu jelas, tapi ini ya lumayan lah ya. Tapi sekali lagi saya tidak berani untuk lewat sini malam hari teman ya. Wis, cukup merasakan satu kali saja lewat jalur sini pas malam hari. Soalnya wis suasananya beda teman ya. Udah kerasa, pokoknya beda kalau malam hari. Mending lewat siang hari ya, ataupun subuh lah ya gitu. Kalau malam hari wis enggak mampu aku. Nah, itu teman di depan sana itu macet banget teman. Oh, ternyata nggak tak kunci tiba makanya kok lodo helmnya. Nah, ini di sini juga banyak pohon kopi teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang ingat tentang alur cerita yang di rumahnya Pak Prabu dengan Mbah Buyut. Nah, menyuguhkan kopi teman-teman ya, 3 kopi untuk Nur ya. Nah, ini teman-teman, jadi seperti ini sekelilingnya ya. Nah, ini di depan sini teman-teman, ini kita memasuki kawasan rest area ya. Nah, di depan sini ini adalah rest area. Mungkin teman-teman pernah di sini di tahun-tahun ya di bawah 2010 lah ya. Mungkin tidak seperti ini untuk rest areanya. Mungkin semua itu berubah teman-teman ya.
lokasi-lokasi, terus jalan-jalan yang mereka lalui untuk jalur setapak mungkin berbeda atau sudah berkembang teman-teman ya. Dan ini adalah rest area yang mungkin menjadi lokasi beristirahat mereka ya, untuk berhenti di waktu hujan teman-teman ya. Nah ini yang sebelah kanan ini ya. Nah ini teman-teman ya, ini mungkin adalah lokasi mereka untuk berhenti beristirahat, yang mereka maksud untuk rest area di tengah hutan teman-teman ya, yang begitu sepi di malam hari. Oke teman. Jadi emang sepi ya jalan nih. Dan di sini juga ada jalan teman. Ini ada jalan naik, tapi ini tidak tahu saya jalurnya kemana. Yang sebelah kiri ini ya. Nah ini ada jalan setapak naik ke sana ya. Itu tidak tahu saya. Sebelumnya warung ini teman, pokoknya setelahnya Gumeter itu tadi, itu ada yang namanya jalan setapak menuju ke atas teman ya. Mungkin teman ada yang tahu itu menuju kemana, bisa komen-komen saja. Atau itu menuju ke desa atau menuju kemana teman ya. Oke teman, jadi videonya tak akhirin di sini saja ya. Ini kita sudah melewati jalur yang kita maksud tadi, atau tempat lokasi beristirahatnya para peserta KKN sebelum melanjutkan perjalanan ya ke lokasi KKN, yaitu di rest area. Oke teman, terima kasih ya yang sudah menonton video saya ini, dan jangan lupa buat di share dan di subscribe biar nggak ketinggalan informasi yang saya sajikan di video saya selanjutnya teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya teman.